Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sungguh merupakan anugerah bagi kita bisa berkumpul kembali hari ini untuk memuji dan merenungkan firman Tuhan yang hidup. Kita patut bersyukur atas setiap kebaikan dan penyertaan-Nya dalam hidup kita selama ini. Sebelum masuk ke dalam renungan saat ini, mari kita sejenak menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, seperti yang kita sadari bahwa saat ini kita hidup di dunia yang penuh gejolak. Berita tentang perang dagang antar negara seringkali kita dengar, dan baru-baru ini negara kita juga terdampak dengan adanya kebijakan baru tentang tarif impor dari Amerika. Kebijakan ini telah menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran. Ini adalah konflik skala besar yang melibatkan ekonomi dan politik. Mungkin kita bertanya-tanya, apa kata Alkitab tentang konflik semacam ini? Atau konflik pada umumnya? Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat ini menjelaskan langsung pada intinya. Yakobus tidak mengarahkan jari pada orang lain atau pada situasi eksternal semata. Ia bertanya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Dan jawabannya cukup tegas. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kata hawa nafsu di sini berbicara tentang keinginan-keinginan egois, hasrat-hasrat yang tidak terkendali, dan dorongan-dorongan yang berpusat pada keuntungan diri sendiri. Yakobus mengatakan, inilah sumber utama dari semua konflik, pertengkaran, dan sengketa, baik itu di dalam keluarga, di dalam gereja, di tempat kerja, bahkan pada skala yang lebih besar, yaitu antara bangsa-bangsa. Ketika keinginan egois, ambisi yang tak terkendali, atau kerakusan materi berkecambuk di dalam hati manusia, hasilnya adalah konflik di luar. Perang dagang atau konflik ekonomi lainnya pada dasarnya seringkali berakar pada hawa nafsu, yaitu keinginan untuk menguasai pasar, meraih keuntungan sebesar-besarnya, melindungi kepentingan sendiri di atas segalanya, walaupun itu dapat merugikan pihak yang lain. Alkitab menyingkapkan bahwa masalah di dunia, termasuk konflik skala besar ini, sangat terkait dengan kondisi hati manusia. Ayat lain yang menguatkan kebenaran ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 10 yang berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan, bukan uang itu sendiri yang menjadi jahat, tetapi cinta yang berlebihan akan uang adalah sebuah bentuk dari hawa nafsu yang merupakan akar dari segala kejahatan. Keinginan yang berkelebihan terhadap pengakuan, kekayaan, atau keuntungan materi bisa menjadi pendorong utama di balik banyaknya konflik yang kita lihat selama ini, termasuk yang berlabel perang dagang. Bayangkan dua saudara kandung yang awalnya sangat akrab, namun ketika orang tua mereka meninggal dan meninggalkan warisan berupa tanah atau aset, tiba-tiba timbul sengketa yang hebat. Mereka saling bertengkar, menuntut berebut untuk mendapatkan bagian yang lebih besar, dan rela merusak hubungan kekeluargaan yang telah lama terjalin. Sumber konfliknya cukup jelas, bukanlah tanah itu sendiri.
melainkan hawa nafsu, keserakahan, yang berkecambuk di dalam hati pribadi masing-masing, dan itu pasti akan menghancurkan rasa damai yang telah lama terjalin. Lalu, apa artinya ini bagi kita secara pribadi? Pertama adalah introspeksi diri. Renungan ini mengajak kita untuk tidak hanya melihat masalah di luar, termasuk perang dagang di berita, tetapi melihat ke dalam diri kita. Apakah hawa nafsu, ego, keserakahan, iri hati, ambisi yang tidak kudus sedang berjuang di dalam hati kita? Yang kedua adalah perjuangan rohani dalam diri. Sadari bahwa peperangan rohani terpenting terjadi di dalam diri kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita perlu terus-menerus melawan hawa nafsu, hawa daging, dan membiarkan damai Kristus menguasai hati kita. Fokuslah pada kekayaan sejati di dalam Kristus dan kerajaannya, bukan hanya pada keuntungan duniawi semata. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa akar konflik itu adalah baik skala besar maupun kecil, seringkali terletak pada kondisi hati manusia yang dikuasai hawa nafsu. Sebagai pengikut Kristus, panggilan kita bukanlah untuk terlibat dalam hawa nafsu dunia, tetapi untuk membiarkan Kristus menguasai hati kita, sehingga damainya memancar dari dalam diri kita dan tangannya terus memegang kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri, hawa nafsu apa yang mungkin sedang berkecambuk di dalam hati saya? Mari kita serahkan itu kepada Tuhan dan mohon kekuatannya untuk mengendalikan diri dan hidup dalam damai Kristus. Baiklah saudara-saudari, mari kita akhiri perenungan singkat hari ini dengan doa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu jujur menyingkapkan kondisi dunia kali ini. Ampuni kami jika seringkali hawa nafsu kamilah yang menjadi sumber konflik. Bukan hanya di dunia, tetapi mungkin juga dalam hubungan relasi kami terhadap sesama. Berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk mengendalikan keinginan daging kami. Tolong kami untuk fokus pada kebesaran-Mu dan kerajaan-Mu, sehingga damai Kristus yang melampaui segala akal pikiran itu senantiasa menjaga betul hati dan pikiran kami. Pakailah kami menjadi pembawa damai dimanapun Engkau menempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan yang berikutnya. Shalom.